Definisi pendidikan finansial. T-bill, T-note, dan T-bond. T-bill, T-note, dan T-bond adalah utang yang dikeluarkan oleh US Treasury. Perbedaan di antara keduanya adalah umurnya. T-bill dikeluarkan untuk masa kurang dari 1 tahun. T-note dikeluarkan untuk masa 2, 3, 5, dan 10 tahun. T-bond dikeluarkan untuk masa 10 tahun. Definisi pendidikan finansial. Inflasi versus hiperinflasi. Inflasi semata berarti ada lebih banyak uang yang mengejar lebih sedikit barang dan jasa. Ada lebih banyak uang yang beredar, lebih sedikit barang dan mengejar, banyak uang yang mengejar lebih sedikit barang dan jasa. Hiperinflasi hanya memiliki sedikit kaitan dengan pasokan uang. Sebagaimana diyakini oleh banyak orang, hiperinflasi bisa merupakan kelebihan uang atau kekurangan uang. Menjadi masalah dengan hiperinflasi hanyalah tak seorang pun menginginkan uang. Tak peduli seberapa banyak atau berapa sedikit uang yang ada. Hiperinflasi nilai uang sama dengan tisu toilet. Tak seorang pun menginginkannya. Uang membagi menjadi lelucon. Untuk mendanai perang revolusi kontinental, Kongres menciptakan kontinental dolar. Masalahnya perang berlangsung lama dan mereka terus mencetaknya untuk membayar tentara dan membeli perlengkapan perang. Ketika nilai kontinental menjadi nol, para tentara dan pemasok tidak memiliki apa-apa, sehingga muncul ungkapan tak bernilai satu kontinental pun. Ketika perang saudara pecah, Confederate States mencetak Confederate dolar dengan hasil serupa. Jerman melakukan hal sama setelah Perang Dunia Pertama, dan orang Jerman mulai menggunakan Reichsmark sebagai kertas pelapis dinding menyalakan api, serta barangkali kertas toilet. Ketika perekonomian Jerman ambruk, Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1933, tahun yang sama dengan ketika Presiden Franklin Delano Roosevelt melepaskan dolar dari standar emas. Di dompet saya membawa lembaran baru uang Zimbabwe senilai 100 triliun yang saya nulis adalah pada suatu ketika itu bisa membeli 30 triliun. Dagunya hari ini semakin rendah. Saat ini Ketua Federal Reserve Bank Ben Bernanke mencetak triliunan dolar dan Presiden Obama membelanjakan triliunan dolar. Uang semu menyebabkan perang di antara berbagai bangsa sebagaimana halnya perang uang nyata, emas, perak, dan makanan, minyak, berbagai benda dengan nilai interaksi melawan helaian kertas dengan tinta di atasnya. Investasi aman. Tidak ada yang menambahkan investasi aman, yang ada hanya investor cerdas. Sebenarnya disebutkan di awal bab ini ketika diberi pertanyaan seperti apakah properti investasi yang bagus atau apakah saham investasi yang bagus. Jawabannya saya selalu, apakah Anda investor yang bagus? Tak ada investasi aman jika Anda bodoh. Bahkan emas sekalipun Anda bisa kehilangan banyak uang dengan berinvestasi pada uang nyata, emas, dan perak. Sekarang pada tahun 2011, emas sampai di titik tinggi sepanjang masa karena orang bodoh berlomba-lomba mengejar emas. Orang bodoh mengejar emas orang bodoh. Emas membuat orang bodoh bergegas masuk saat harga emas naik. Sebuah yang mereka lakukan ketika saham properti masuk ke gelembung.
Saat saya menulis buku ini, hampir emas di atas $1.300 per ons, tingkat tertinggi sepanjang masa, tapi tidak jika diukur dengan dolar. Tahun 1980 ketika harga emas mencapai $50 per ons dan perak $50 per ons, agar menjadi tertinggi sepanjang masa, harga emas perlu berada di angka $2.400 per ons pada dolar hari ini. Saat ini saya melihat kegilaan dalam emas. Saya melihat tanda kami membeli emas. Anda tahu pembeli akan membayar $300 per ons jika $1.300 per ons kepada penjual yang sangat membutuhkan uang tunai dan menjual hiasan ibunya. Bahkan jika berempas pada koin emas, banyak investor baru tertipu oleh emas ke orang bodoh, membeli koin emas langka alias koin numismatis. Teman seorang teman sangat bersemangat beli koin emas langka, dan di masa depresi dia membayar hampir 3.000 untuk satu koin senilai 1.200. Saya akan emas mungkin mencapai 3.000 per ons dalam beberapa tahun mendatang. Menurut saya $7.000 per bukannya tidak mungkin. Apakah itu berarti Anda mesti keluar dan membelinya? Jawaban saya tidak. Anda tak perlu mendapatkan pendidikan dalam pasar emas, terutama harga dihargai. Pada istilah yang luar biasa sederhana dan dalam teori harga emas, setara dengan pasokan uang. Semakin besar pemerintah meminta uang dan memasukkan menaikkan pasokan uang, makin tinggi pula harga emas. Emas naik saat dia dibeli, dolar turun. Sebabnya saya merasa lucu sekali Ketua The Fed menanti pada 9 Juni 2009 saya tidak sepenuhnya mampu gerakan emas. Orang inilah yang mencetak uang. Dia lulus dari MIT, mengajar di Stanford dan Harvard, merupakan pakar pada masa depresi yang lalu. Sekarang kepala bank paling berkuasa di dunia dan tidak memahami pergerakan harga. Hal itu mengganggu, tapi kurangnya pemahaman menjadikan dirinya sahabat terbaik investor emas. Mungkin bingung Ketua Bernanke semakin banyak saya beli emas, perak dan Ketua The Fed Bernanke mengingatkan saya akan hal miskin saya, seorang profesor college, seorang PhD yang atap dunia dari pakar kuadran E. Jika bekerja dari kuadran E, dia mungkin akan main mengapa harga emas naik dan setiap dolar yang diletaknya alias quantitative. Karena pemimpin Federal Reserve Bank seperti mantan Ketua Greenspan dan Ketua saat ini Bernanke lah saya membeli tambang emas pada tahun 1990 serta mereka menghancurkan dolar. Saya dan tim juga membeli sebanyak mungkin emas sebelum tahun 2000 ketika harga emas di bawah 300, perak kurang dari $3 per ons. Bagi mereka yang tengah mempertimbangkan untuk menyimpan atau alih-alih uang, saya akan mulai dengan perak. Pada tahun 2000 sekarang merupakan persaingan jauh lebih baik daripada emas. Saya mengatakan karena ada lebih banyak emas ketimbang perak di planet bumi sekarang ini. Emas juga disimpan yang menjadi penyebab ada begitu banyak emas. Perak digunakan mirip dengan minyak yang menjadi alasan ada jauh lebih sedikit perak dibanding emas. Mungkin saja suatu hari pada masa depan yang tak terlalu jauh perak menjadi lebih mahal daripada emas, tapi tolong jangan jadikan kata-kata saya ini sebagai sumber pegangan. Lakukan riset Anda sendiri. Selama bertahun-tahun bank-bank sentral menyampaikan emas dan membeli dolar. Sekarang mereka mencampakkan dolar dan membeli emas, menaikkan harga emas, menjadikan mata uang mereka tak bernilai dan menjanjikan kehidupan semakin berat bagi orang-orang negara mereka. Mungkin bagi orang-orang di negara mereka. Bicara tentang orang-orang berpendidikan terbaik yang melakukan hal bodoh. Inti perencanaan saya adalah Anda bisa kehilangan uang
dengan membeli emas. Jika membeli emas pada tahun 1980, Anda akan tetap kehilangan uang sekarang. Bahkan dengan harga emas 1.300, harga emas harus mencapai 2.400 agar Anda bisa mendapatkan kembali $850 Anda pada tahun 1980. Jika bisa kehilangan uang dengan membeli emas, Anda bisa kehilangan uang dengan membeli apapun. Itulah sebabnya investasi aman merupakan oksmoron. Salam.